Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini yang nggak masuk siapa? Damai. Damai. Kemana Damai? Sakit. Nggak sakit. Oke, saya minta bantuannya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Saya. Silakan. Baik teman-teman, perkenalan pembelajaran kita di siang hari ini. Baiknya kalau kita berdoa sesuai keinginan dan saya masih berdoa mulai. Kami minta terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya sebagai warga negara yang baik, mari kita berdiri semua. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, sudah siap? Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanpa darah. Oke, sudah? Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk sebelum kita mulai masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja? Getaran. Getaran. Oke, getaran itu kemarin faktornya dipengaruhi oleh apa saja? Frekuensi. Frekuensi, terus periode, panjang tali. panjang tali. Masih ada lagi? Yes. Gaya Kasih. gravitasi. Kenapa kok nggak semangat? Semangat? Oke, kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu kita dulu. Yuk berdiri lagi. Biar semangat kita ada tepuk semangat. Ya, nanti ketika saya bilang tepuk semangat, nanti semangat, gitu ya, bisa? Oke, kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah? Silakan duduk kembali. Baik. Kemarin sudah diingat untuk pelajaran sebelumnya yaitu tentang getaran. Maka hari ini kita lanjutkan materinya. Silahkan diamati gambar berikut. Ada yang tahu gambar apa ini? Pantai Parangtritis. Ada yang sudah pernah ke sana? Saya. Sudah ada? Oke. Mbak Kiki ke sana saat kapan itu? Sama itu Pak, sama mama juga. Mantap. Ada yang lain sudah pernah ke Pantai Parangtritis? Pernah. Mbak Nisa kemana waktu itu? Sama siapa? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke, ada lagi sudah ke sana? Sudah pernah. Saat di sana kira-kira apa yang bisa kalian amati? Banyak sampah. Banyak sampahnya. Selain itu ada air laut. Ada lagi? Pasir. Ada lagi? Ada juga awan tidur Pak. Ada awan. Ada lagi? Ada. Ini orang tidur. Gitu. Oke. Berkaitan dengan benda yang sudah kalian amati, fotonya kalian amati, di situ ada Parangtritis. Apakah kalian pernah mengamati ombak yang ada di pantai? Pernah? Ombaknya gede-gede Pak. Ombaknya gede-gede, ada palungnya juga. Nah, Nah, oleh karena itu pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang gelombang. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu yang pertama adalah peserta dapat mengidentifikasi konsep gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menganalisis cepat lambat gelombang. Yang ketiga adalah menghubungkan keterkaitan antara frekuensi dan cepat lambat gelombang. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ke dalam materi,
silahkan disiapkan handphonenya. Kita ada kuis yang harus kalian kerjakan. Pak, Silakan. Pak. Tidak ada kuota. Bisa disambungkan ke wifi ya. Di situ silahkan kalian masuk ke kuis, kemudian kalian masukkan kodenya. Jangan lupa diisi nama, kemudian nomor absen. Sudah? Sudah. Oke, sepertinya ini sudah masuk semua. Baik, selanjutnya Bapak akan menunjukkan sebuah permasalahan. Sudah terlihat ya? Sudah. Nah, saya minta tolong salah satu siswa untuk membaca. Saya, Pak. Oke, ini boleh. Apanya? Bisa dibaca dulu deskripsinya. Ini sama sih. Jakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia memiliki wilayah pesisir di sepanjang pariwisata yang berbatasan langsung dengan. Baik, terima kasih Lipi sudah mau untuk membacakan sebuah kasus permasalahan di mana ini agak cukup dekat dengan di lingkungan kita, tepatnya di pesisir selatan Pulau Jawa, di mana permasalahannya bahwa di situ banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, banyak potensi karena pada gelombang laut digunakan untuk pemanfaatan energi listrik yang terbarukan. Berdasarkan permasalahan yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Kiki, kira-kira apakah sudah ada sebuah pertanyaan berupa rumusan masalah yang terkait dengan bacaan yang sudah dibacakan tadi? Kira-kira apa? Nah ya, saya Pak. Oke, Kiki, kira-kira apa rumusan masalahnya? Pak, gelombang air laut sih apa pengertiannya? Gelombang air laut. Apa yang dimaksud dengan gelombang Air laut. air laut? Ada lagi? Saya Pak. Ya, bisa boleh. Kenapa? Kenapa? Gelombang dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Ya, ketiga ada lagi? Saya Pak. Oke, sini boleh. Bagaimana sih Pak cara menentukan cepat lambat gelombang? Bagaimana cara menentukan cepat lambat gelombang? Oke, bagus. Masih ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Cukup 3 ya? Oke, yang akan kita bahas dari 3 pertanyaan tadi, kita akan melakukan sebuah praktikum menggunakan PET simulation. Ada yang sudah pernah menggunakan? Sudah. Kemarin Belum. kita kan pakai ini. Oh iya, Oh pertemuan iya. sebelumnya sudah ya? Tapi belum bahas. Ya, pertemuan sebelumnya sudah. Kita akan melanjutkan percobaan menggunakan PET simulation. Silahkan sekarang membentuk kelompok dulu berdasarkan asesmen quiz yang di awal tadi. Untuk kelompok A, silahkan duduk di sebelah kiri saya. Kemudian di kelompok B, silahkan duduk ke sebelah kanan saya. Kemudian saya akan membagikan LKPD-nya. Cepat. Terima kasih. Oke, sudah dapat LKPD semua ya? Kalau sudah, silahkan diisi dengan identitas kalian, nama, kemudian nomor absen dan juga kelas. Silahkan diisi dulu. Kemudian silahkan disiapkan juga untuk smartphone-nya. Kita akan menggunakan smartphone itu untuk PET simulation. Silahkan di scan barcode yang ada di depan. Sudah bisa? Jadi kelompok B bagaimana? Ada saudara? Masih buka
sudah masuk? Sudah. Oke, kalau sudah silakan mulai untuk dikerjakan LKPD-nya. Oke, kelompok B bagaimana? Ada pertanyaan? Oh iya, ini untuk yang Masa nggak berhenti gelombangnya Pak? Kan mau ya ini satu. caranya kita pause dulu, kemudian kita atur klik di sini, kemudian kita munculkan penggarisnya. Ya, bisa ya. Oke, nah kalau sudah muncul, ini bisa diukur panjang gelombangnya itu berapa. Nah, di situ kan ada beberapa. Iya, bisa aja. Ini dibuat gelombangnya dulu, ditarik. Ya, itu diukur panjangnya. Satu gelombang itu kemarin pada katakan ada berapa lembar dan kubik? Satu gunung dan satu kubik boleh, satu gunung boleh, satu gunung atau satu kubik dan satu lembar. Itu dapat berapa senti? 4 cm. 4 senti. Oke, yang kelompok A gimana? Aman? Oke. Pak, boleh minum nggak Pak? Ya, boleh. Yang bawa minum boleh diminum, tapi kalau yang makanan jangan ya, nanti yang lain nggak ikut makan. Cukup minum saja. Boleh. Pak, lihatlah Pak. Anin sudah selesai? Belum Pak. Belum, dikerjakan dulu. Baik, sudah selesai semua ya? Sudah? Oke, kalau sudah, karena waktunya sudah habis, sekarang kita lanjutkan presentasi. Ada yang mau presentasi dulu? Oke, kelompok A boleh, silakan maju ke depan. Oke, langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nisa, nama saya Cindy. Kami akan mempresentasikan tentang percobaan gelombang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Ya, ini boleh. Iya, tadi kan di hasil aku sama Anin kan satu gelombang yang satu minggunya kan 4 cm. Kalau di kalian apakah sama atau beda ya? Ya, silakan dijawab. Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah silakan ditutup. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, selanjutnya kelompok B, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari saya Ain dan Rizky. Saya Kiki. Ya, jadi untuk materi gelombang ini terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari kelompok A? Oke, silakan Nisa. Izin bertanya, kok itu cepat rambat gelombangnya beda? Emang kalian cara menghitungnya gimana? Oke, pertanyaan bagus. Bisa langsung dijawab. Jadi kita Oke, sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah sudah Oke, Pak, sudah duduk, cukup. Pak. Duduk. Oke, kalau sudah cukup, silakan ditutup dulu. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Oke, baik untuk kelompok A maupun kelompok B sudah luar biasa, sudah mampu untuk mempresentasikan dengan baik ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan, mengulas dari apa yang sudah kalian bahas selama presentasi. Oke, yang pertama gelombang. Ya, tadi sudah sempat disinggung bahwa gelombang itu merupakan sebuah getaran, di mana getaran tersebut merambat dan juga mentransfer berupa energi, di mana mediumnya itu tidak akan ikut berpindah. Nah,
Contohnya di sini ada air mineral. Kalian silakan diamati pada permukaan air yang ada dalam botol. Ketika air ini dalam posisi diam, kira-kira akan terbentuk sebuah gelombang tidak? Tidak. Kemudian ketika kita coba kita berikan gaya, nah kira-kira airnya bagaimana? Berguncang. Akan berguncang. Nah, itu sama halnya terjadi pada gelombang air laut, di mana pada air laut itu ketika terkena energi, dari mana energinya? Dari perbedaan tekanan, dari perbedaan suhu, dari perbedaan angin, maka air yang ada di laut itu dia akan ikut bergerak dan dia akan membentuk sebuah gelombang. Kemudian hubungannya dengan getaran, gelombang itu terbentuk dari getaran tadi yang merambat melalui medium. Dalam hal ini ada medium berupa air. Kemudian contohnya, nah contohnya ada gelombang air, ada gelombang suara, ada gelombang cahaya. Nah, itu adalah secara keseluruhan. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari lebih jauh jenis-jenis dari gelombang. Jadi gelombang itu memiliki banyak jenisnya. Ya, berdasarkan arah getarnya terhadap arah rambatnya, itu gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, pada gelombang transversal itu dia membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya Pak, contohnya adalah gelombang air. Kalian bisa mengamati pada gambar yang sudah ada di depan. Nah, pada gelombang air di situ menunjukkan bahwa pada titik B yang dari atas ini dia merupakan sebuah bukit gelombang. Kemudian pada titik D yang di bawah, D besar yang di bawah, di sini adalah lembah gelombang. Kemudian pada gelombang longitudinal itu merambat searah dengan arah getarannya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gelombang suara. Nah, gelombang suara itu terdiri di sini gambarnya, contoh secara realnya gambarnya adalah seperti kalian melihat slinky atau per. Nah, di situ pada slinky itu akan terbentuk dua jenis. Yang pertama adalah rapatan dan yang kedua adalah renggangan. Kemudian jenis yang kedua itu adalah berdasarkan medium perambatannya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Bedanya di mana? Kalau gelombang mekanik itu merambat tegak lurus terhadap arah getarannya. Contohnya gelombang tali. Nah, mungkin kalian pernah membuat sebuah permainan saat kalian masih SD atau mungkin sekarang masih juga bermain, membuat lompatan tali. Nah, itu kalian pasti pernah bermain. Oh iya. Ketika kalian itu bermain lompatan tali, itu talinya akan membentuk sebuah gelombang. Nah, gelombang itu disebut dengan gelombang mekanik karena sifatnya itu adalah gelombangnya tegak lurus terhadap getarannya. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gelombang radio, di mana gelombang radio itu akan memancarkan sinyal dari permukaan bumi ke atmosfer, kemudian dikirim lagi ke permukaan bumi untuk disebarkan. Selanjutnya adalah hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu pada gelombang. Nah, untuk menghitung sebuah cepat rambat gelombang itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah jarak tempuh gelombang, yang kedua adalah waktu tempuh gelombang. Di mana untuk mencari cepat rambat gelombang itu jarak dibagi dengan waktu. Kemudian hubungan antara cepat rambat, panjang gelombang, periode, dan frekuensi pada gelombang itu ada dua rumus. Yang pertama adalah V sama dengan lambda dikali V, di mana V itu adalah berupa cepat rambat, kemudian sama dengan lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Tadi kalian saat praktikum itu sudah mengukur panjang gelombangnya.
Nah, itu tinggal dimasukkan. Kemudian untuk rumus yang satunya adalah dipengaruhi oleh periode dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda dibagi T besar, yaitu periode. Nah, kenapa kok T itu sebagai pembagi sedangkan frekuensi itu sebagai pengalih? Karena dalam hal ini cepat lambat gelombang itu berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan periode. Ya, sudah selesai materinya. Mari kita simpulkan bersama. Ada yang masih ingat tadi gelombang itu apa? Pak. Ya. Gelombang itu getaran yang merambat dan mentransfer energi tanpa memindahkan medium. Ya, betul. Kalau gelombang tadi adalah sebuah getaran yang merambat dan mentransfer energi tanpa memindahkan medium. Yang kedua, tadi gelombang itu dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik karena apa? Karena gelombang itu Pak, baterai listrik tenaga gelombang laut PLT GN. Ya, betul. Jadi, kenapa gelombang itu dapat dimanfaatkan menjadi salah satu potensi energi khususnya yang ada di Indonesia? Karena gelombang itu membawa energi yang dapat menggerakkan sebuah generator. Ya, generator itu akan dipasang di gelombang-gelombang yang memiliki gelombang yang tinggi. Dan kebetulan untuk di Indonesia memang belum ada yang menerapkan untuk membangkit listrik tenaga gelombang laut. Kemudian, tapi Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas, sehingga potensinya sangat besar sekali untuk dimanfaatkan sebagai energi alternatif pembangkit listrik. Kemudian, bagaimana hubungan antara cepat lambat gelombang tadi? Pak. Ya, ini Hubungan cepat lambat gelombang dengan frekuensi itu apabila frekuensi yang besar, Ya. maka nanti cepat lambatnya juga kiranya besar karena berbanding lurus. Oke, betul ya. Bahwa cepat lambat gelombang itu berbanding lurus dengan frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka besar cepat lambat gelombang akan semakin tinggi. Oke. Sebelumnya sudah, sekarang kita lanjutkan kuis lagi. Ya, tapi setelah kalian sudah belajar tentang materi gelombang, sekarang silahkan dikerjakan kuisnya. Apakah ada perbedaan dengan di awal atau tidak? Silahkan dimasukkan koordinatnya. Sudah semua ya? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, LKPD-nya bisa dikumpulkan dulu. Baik, terima kasih. Kemudian sebelum saya tutup, di sini ada sebuah pesan moral yang harus kalian ketahui kenapa kita mempelajari tentang gelombang laut. Ya, pesan moralnya bahwa tanpa kamu sadari, hidup itu seperti gelombang, di mana terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Saat kamu berada di atas, jangan lupa untuk tetap bersyukur dan juga tetap rendah hati. Ketika kamu di bawah, dan jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha karena gelombang pasti akan pasang juga. Ya. Mungkin itu yang bisa dipelajari hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya adalah materi cahaya. Nah, untuk materi cahaya nanti silakan membawa yang pertama kertas putih satu saja, kemudian senter atau sesuatu benda yang bisa memancarkan cahaya. Yang kedua adalah benda alat tulis bebas. Nanti kita menyesuaikan dengan apa yang kalian bawa. Itu ya, ada pertanyaan? Pak, senternya pakai HP dulu nggak Pak? Oke, boleh pakai HP, pakai flash HP boleh. Kalau di rumah bawa senter, ada senter yang juga diperbolehkan. Dan kalau sudah demikian untuk pembelajaran hari ini, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.